اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاته والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافده عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن منجح وحكى. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه. وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية. ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخاه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه. وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية، وطرز سعد برد عيشها الهني ووشاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية، وأزالا منه حد الشيطان بالثلج وسلاه، وملآه حكمة ومعاني إيمانية. ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه، ووزناه فخرج بأنف من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حامسباه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير فهية، حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه. ووفدت عليه هليمة في أيام خديجة السيدة الودية، فحباها من هبائه الوافر بهباه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية، وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد أدهما في الصحابة جمع من شقاق الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل. الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wa ardu'athu ummuhu ayyaman summa ardu'athu Suwaibatul Aslamiyah. Wa ardu'at lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Summa ardu'at mengkonuli nyusuihu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu sapa Suwaibah Al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah dirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ha ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina wafat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abdullah bin Ainda miladihi nalikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jadi busrohu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir, ini langsung merdekano Suhaibah al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi kamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngismai Aminah mergo ada bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardoat hu mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ardoat mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suhaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lawa jauh te Suhaibah bi lan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah alladzi rupane Hamzah humida kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Barang tersandra di Mekah, barang Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, mesti misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah napa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Jadi nak nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponaan mbek Nabi atas nama napa? Radha'ah. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suhaibah. Ini dinapa wa ardoat qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid-dini surah. Jadi wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu sebelumnya Nabi nyusui Hamzata ing Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratid-dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno biasa ya, paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian itu kan rujune kadang kami mbek putrane Gus Subab sing bar napa berarti paman mbek ponakan sak umur. Jadi iso iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman. Kenapa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratid-dini surah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqasu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suhaibah minal Madinah di samping kota Madinah bisilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswatin dan pakaian dia kang utawi kiswah pihak kelawan Suhaibah hariyatun iku banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Madinah uripe mapan. Ya saudara ngaji ketika Nabi di Medina, uripe mapan, segalanya lebih-lebih, itu sering ngirim paket, ngirim kiriman yang Suhaibah al-Aslamiyah. Sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu rodo. Itu napa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya fiha hariyah. Ila an aurada tumeka yen to tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suhaibah apa raidul manuni apa kematian sesuai maksud itu mriki apa raidul manuni apa kematian tumeka ad-doriha ing kuburan
ing kuburan wawaro lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaidah sampai Suwaidah kapundhut. Nggih bahasa Balawe napa ila an awrada haikalaha raidul manunid doriha wawaro sampai jasad Suwaidah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubrun napa dori. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono apa ngene. Utawi Suwaidah ala dini kaumiha yang atase agamane kaume Suwaidah rupane al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaidah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakil lan tindawono apa ngene? Wakil lan tindawono apa ngene? Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dari aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakil lan tindawono apa ngene? Aslamat Islam sopo Suwaidah terus karena tadi kalau Suwaidah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaidah yaitu susunya apa? Suwaidah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu nggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaidah Islam artinya apa? Nabi sebagian susu tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaidah. Mulane kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah, apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitrahnya Nabi Ibrahim, meskipun belum datang Islam. Mulane Abdul Muthalib gak ada tradisi, apa tawaf, ya, gak ada tradisi mengkhitani Kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati Nabi Ibrahim. Nah, Suwaidah juga gitu, iso wae gak ada baqiyah sangka tradisi millati Nabi Ibrahim. Nah setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakilah napa aslamat. Nah kita tentu mengikuti kaul sing wakilah napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakilah aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah, sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Pun titik. Ketika nate nyusui Nabi satu ibunya, ya tapi hanya beberapa hari terus kemudian Suwaidah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Sumardoat mengkono nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-Fatatu Tanom, rupane Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer, akhirnya yang paling populer Murdi ayat Nabi Halimah Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaidah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatradda. Wa kana lan ana posaan. Sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuane ngene iku qatradda. Jadi status ini kalau nerangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar bi jumlatin ba'dahu. Jadi wakana lan ana apa sa'an ayul amrul waqi' kejadiannya begini ku ngene qatradda kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa abda. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang gaib. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatradda kullum minal qaumi satyaha bi faqriha wa abda. Wa kana lan ana posaan iku qatradda teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum satyaha ing susuane Halimah.
di fakriha karena fakire Halimah. Wa aba lan masapa kulun nal qaumi wa aba lan masapa kulun nal qaumi ngemoi hu ing satyaha. Tapi sakwise nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah, dadi makmur. Akhsob ku maknane makmur, khosoban ku maknane apa? Makmur. Fa akhsoba mongko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah ba'dal mahli sakwise paceklik. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Itu baru kayak Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten Kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui tidak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Ini apa? Fa'akhsoba aisyura ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya paceklik. Jadi macamnya buatan mahalin dari apa? Mahlin itu paceklik atau masa-masa sulit. Watar rolan dadi deres apa sadia kalau kata sadiani terus nonnya dibuang karena mudah ya nonnya dibuang karena apa mudah watar rolan dadi napa deres apa sadia apa susune Halimah bituridarin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ingkang Nabi apa ayamin susu sing sisi kanan min huma sanging sadiaiha wa alban alan menyusui apa al-akharu susu sing liya akharu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira terus lagune Habib Syekh. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa itu memang tradisi bahkan tidak sedang menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din satu kampung terbelakang yang terbelakang artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, betul. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Sehingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angon wedhus, ya golek kayu. Karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi paham ini ku pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota itu angon wedhus, golek kayu, macam-macam. Sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam. Orang awam. Nanti kalau jadi raja, ngerti kehidupan masyarakat. Sama dulu film-film kuno kan putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi. Yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan awam. Ranti duwe, kadang harus ikre-ikre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah, itu hanya Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nate angon wedhus, bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah Sa'diyah. Pone napa jenenge pun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah Sa'diyah ba'dal huzali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk baru kayak nabinya wasaminat dan ujuk-ujuk jadi lemu. Saminat itu maknanya lemu. Opo asyarifu onto lah saya ono ing wae Halimah. Wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari onto-onto sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Nah ini dari cerita-cerita hijrah, ya, dan cerita-cerita apa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya, atau standby tenggene Gua Sur, ya, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon apa? Unta. Pura-pura angon unta, mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan kebayang kan di padang pasir gak ada apa-apa. Kalau banyu, kalau apa, jadi hampir ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya apa? Bawa minuman itu susunya apa?
unta, sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti nggawa unta wedok, mergo nggawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupan wong Arab, namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lani wasa minasarifu latiha wasya. Wanjabalan jadi hilang atau jadi kabuka, ya injaba semua. Lan jadi hilang atau jadi kabuka, jadi tersibak anjani dia. Sanging sisine Halimah apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiatin nanti pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sausé ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa Balawen apa wanjaba anjani kira kullu mulimatin warasiah nggih. Wa tarza sa'du iki kan istilah-istilah Balawen. Water rozalan ngenam, mesti ngenam itu membentuk apa as-sa'du, apa kebejanan. Ngenam atau membentuk burda Aisyah, yang kemule kehidupannya Halimah. Al-hani kang nyaman, wawasalan menghias apa as-sa'du, hu ing Aisyah. Artinya, kehidupan Halimah as-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimatus Sa'diyah. Bahasa Arab napa? Wa tarza sa'du burda Aisyah al-hani wa wasan. Waca pisan kasih gendenan kan enggak salah. Waca baleni sing wa ardu atu ummuhu ayaman. Alhamdulillahumma qadrahu karim bi arfin salim salatu wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته وعليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأحصد عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بتر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت سارفولتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز السعد كرد عيشها الهني ووشاه Kalau terus nol termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng atau nate berkehidupan bersama apa Halimatus itu tentang kitab-kitab diterangkan tentang As-Syama'il tentang kitab-kitab tentang sarah-sarah termasuk kitab Nawawi itu diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya Ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana? Dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa kambing di hutan di belantara. Ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Ummi ma'ansof tuh. Saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof. Maksudnya insof itu menyadari. Kenapa? Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum apa susunya. Ini ma'ansof tuh. Saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa menggembala kambing karena potensi apa diculik. Nah, semenjak itu Nabi yang pun ngendikan
hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak kalimat kaget, karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut mengembang